bernafas. Jadilah seperti apa yang kau inginkan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Wow. Yes. Ya. Gimana malam hari ini? Kita sehat, kita kuat, kita bisa bernafas semua karena anugerah Tuhan. Bersama siapa ini anak saya? Saya Reinhard Etrus Jonathan masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih mau jadi berkat. Wow, terima kasih Reinhard ya. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sekali lagi minta maaf karena tadi suaranya kurang keluar. Kita nyanyi refnya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Wow. suka-sukamu Tuhan, suka-suka. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. suka-sukamu Tuhan, Sukamu Tuhan. Haleluya. Wow, suka-sukamu Tuhan. Terima kasih, Papi Mompa. Hai, sampai jumpa bilang. Ya, Bersama saya Reinhard Etrus Jonathan masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih mau jadi berkat. Puji Tuhan, saya pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Wow, oke. Selamat malam Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dalam program Suka-Sukamu Tuhan di malam hari ini bersama saya Pastor Aldi masih ada, masih hidup, masih bergerak, masih bernafas, dan masih ingin menjadi berkat. Malam hari ini kita punya narasumber kita. Malam hari ini adalah Pastor Rex dari Surabaya, tapi beliau hari ini ada di Manado. Wow, kita lagi menunggu beliau malam hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa hidup ini adalah kesempatan, dan selama Tuhan izinkan kita ada, kita mau melakukan apa yang Tuhan mau ya. Jadi terima kasih buat dukungan teman-teman dalam program ini untuk terus dapat menjadi berkat, dan keterbatasan kami tadi dengan suara yang ada, tapi saya percaya Tuhan kita tidak pernah terbatas untuk memberkati kita semua ya. Sahabat dimanapun berada malam hari ini, sambil menunggu hambanya, Pastor Rex akan join. Saya percaya bahwa hidup ini karena anugerah Tuhan. Sekali lagi, saya masih menunggu hambanya, Pastor Rex, yang akan bergabung malam hari ini dalam program Suka-Sukamu Tuhan ya. Suka-Sukamu Tuhan ini ada semua karena berkat doa teman-teman dan dukungan sahabat dimanapun berada. Terus kami bisa berkarya, kami bisa melakukan, kami bisa melayani, kami percaya semua karena anugerah Tuhan dan berkat dukungan teman-teman, doa yang menaikkan. Dan saya percaya kalau bukan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi malam hari ini saya punya narasumber, Pastor Rex lagi menunggu hambanya yang akan join bersama saya malam hari ini. Kita masih menunggu hambanya Pastor Rex dari Surabaya ya. Waktu yang singkat tapi kabur ya. Wow, kabur gak jelas. Wow, waduh, kabur ya teman-teman. Kita berdoa supaya haleluya. Sorry, Tuhan nggak jelas tadi gambarnya.
Ya, Gimana? walaupun keterbatasan, tapi saya percaya Tuhan kita tidak pernah terbatas. Karena Puji Tuhan. kalau seandainya gambar kami saudara tidak lihat, tapi kehadiran Tuhan saudara harus nikmati. Haleluya. Dan saudara harus mendengar apa suara Tuhan malam hari ini lewat hambanya. Sebelumnya kita berdoa, Pastor. Bapak, kami bersyukur malam hari ini program Suka-Sukamu Tuhan dengan keterbatasan kami. Tapi kami percaya Tuhan kami tidak pernah terbatas. Seberapa orang yang mendengar, yang mau membuka hati, Tuhan masuk dan Tuhan menjamah hati mereka, Bapak. Urapi hamba-Mu Pastor Rex, urapi jaringan, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pastor Rex, sesuai apa yang Tuhan taruh di hati hambanya malam hari ini. Oke. Puji Tuhan, Shalom, terima kasih Pastor Aldi atas kesempatannya. Selama seminggu ini saya merenungkan satu kisah tentang Paulus, Rasul Paulus, bagaimana Saulus dia bertobat sebelum jadi Paulus, dia adalah bernama Saulus. Tetapi hari ini saya akan coba minggu ini Tuhan kasih tentang teriakan Yesus. Tapi bukan tentang teriakan Yesus di atas kayu salib. Tetapi bagaimana tentang teriakan Yesus yang sesudah Yesus meninggal, dia bangkit, tetapi dia berteriak ketika dia bertemu dengan yang bernama Paulus. Kita langsung saja lompat dalam Kisah Para Rasul, pasal yang ke-9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 9 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat bilang begini, Saulus bertobat. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau? Ya Tuhan, katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kisah tentang Paulus ini sungguh luar biasa. Menjadi satu pertanyaan, kenapa Yesus teriak kepada Paulus? Menjadi satu pertanyaan saya, mengapa Yesus berteriak? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal sebenarnya tidak ada hubungan antara Yesus dengan Rasul Paulus. Tetapi ketika saya mulai mencerna apa arti teriakan Yesus, saya mendapat 3 poin. Yang pertama begini, kenapa Yesus berteriak? Karena yang pertama, Yesus sendiri dia terhubung dengan orang-orang percaya. Begini, ketika saya dianiaya, ketika saya dihina, ketika saya difitnah, saya dijelekkan, sebenarnya orang itu tidak menjelekkan saya. Tetapi mereka menjelekkan Yesus sendiri. Karena Yesus bilang begini, mengapa engkau menganiaya aku? Seharusnya dia bisa bilang dong, mengapa engkau menganiaya Aldi Lesmasi? Mengapa engkau menganiaya Rex? Tetapi dia bilang, mengapa engkau menganiaya aku? Berarti dengan kata lain, kita sendiri, kita seluruh tubuh